Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak uang receh. Ada 1000-an, ada 500, kadang saya pakai untuk memberi pengamen di lampu merah, Pak Oga, dan seterusnya. Nah, ini saya kumpulkan nanti suatu saat ketika sudah habis di mobil, saya taruh di mobil. Atau untuk kembalian kalau kadang-kadang membutuhkan uang receh, ya. Dan tetapi saya itu punya kelemahan. Kalau receh-receh ini jatuh, saya akan mencari di ujung-ujung kamar saya, bahkan di bawah tempat tidur, kolong tempat tidur saya yang sempit pun akan saya cari. Saya kalau kehilangan satu saja, uang 500-an misalnya, 500 perak atau 1000 perak, itu saya merasa harus ditemukan. Seakan-akan bingung, harus ditemukan. Apakah karena saya pelit? Apakah karena saya merasa sesuatu terbuang? Atau karena saya merasa sayang? Saya tidak tahu. Bahkan ketika saya menginap di suatu tempat, misalnya di pasturan, salah satu pasturan, ada di kamar di mana saya tidur ada uang 500 perak, 1000 perak yang ditinggal oleh penghuni sebelumnya. Saya biasanya ngopeni atau merawat itu. Karena apa? Walaupun sedikit, kalau dibiarkan tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita bawa akan ada gunanya. Nah itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada uang perak jatuh, akan saya uber dimanapun sampai ketemu. Kadang-kadang harus capek dan napas ngos-ngosan hanya demi uang 500 atau 1000 perak. Nah, apakah itu salah? Apakah itu benar? Terserah Anda. Mungkin saya dikatakan pelit karena kehilangan uang 500 perak saja sudah bingung. Tetapi yang dalam pikiran saya, kalau uang 500 itu tetap di bawah kolong tempat tidur saya, maka dia tidak akan berguna, maka harus ditemukan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah Minggu Biasa yang ke-24. Dan bacaan Injil kali ini berbicara tentang domba yang hilang atau dirham yang hilang. Sekali peristiwa, pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang pada Yesus untuk mendengarkan ajarannya. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama mereka, orang berdosa itu. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba lalu kehilangan seekor? Tidak meninggalkan yang 99 ekor itu dan mencari yang 1 ekor. Kalau ketemu, dia akan bergembira dan memikul 1 ekor yang sesat itu untuk kembali bersama 99 yang lain yang tidak membutuhkan pencarian. Kalau kemudian dia mengajak tetangga-tetangganya pesta untuk bersyukur bahwa dombanya yang hilang sudah ketemu. Atau perempuan mana yang mempunyai 10 dirham? 1 dirham hilang, dia tidak akan mencari di seluruh rumah, kamar-kamar, kolong-kolong untuk menemukan yang 1 dirham itu, seperti saya tadi. Dan kalau sudah menemukan, dia akan bersukacita, memanggil tetangga-tetangganya untuk berpesta karena dinarnya atau dirhamnya sudah ketemu. Dia yang hilang sudah ditemukan lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, dia akan memanggil tetangganya, sahabatnya. Bersukacitalah bersama aku sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang. Maka Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita para malaikat-malaikat Allah karena 1 orang yang bertobat. Nah, rupanya kegembiraan orang yang bertobat sekaligus menjadi kegembiraan surgawi, kegembiraan malaikat-malaikat.
Saya mempunyai satu kenalan sepasang suami istri. Sangat menarik. Ketika awalnya mereka menjalin relasi mau menikah, sudah ada kesulitan-kesulitan. Satu, beda agama. Yang kedua, setelah itu juga ternyata pihak laki-lakinya sering pergi meninggalkan calon istrinya. Karena waktu itu istrinya dari luar kota dan dia sudah oleh orang tuanya dititipkan oleh calon mertuanya. Sehingga sudah tinggal di tempat calon mertuanya. Kemudian pelajaran untuk katekumen dan akhirnya pun dibaptis. Tetapi dalam proses pelajaran itu, calon istri itu kelihatannya banyak mengalah, sehingga mungkin juga banyak luka batin karena suaminya sering pergi, tidak pernah pulang, bahkan kadang-kadang beberapa hari tidak jelas apakah dia mau komitmen dengan keluarga itu, dengan membangun keluarga, dan kemudian akhirnya secara alami mereka pun menikah. Lalu di dalam pernikahan mereka mempunyai 2 anak. Dan kemudian di dalam proses berikutnya, rupanya ketika sudah disatukan, si istri mulai sedikit protes, mulai mempertanyakan suaminya, mulai nekat dan akhirnya bahkan kadang pulang ke rumahnya orang tuanya yang di luar pulau. Dan dia merasakan ini lebih baik saya di sini, lebih baik saya pisah, lebih baik saya tidak usah hidup dengan keluarga. Lalu si bapak itu tadi, bapak muda, dia mulai berpikir, dia mungkin mulai berefleksi, juga usianya juga semakin tua, sudah mempunyai anak, maka dia juga mulai mengurangi bepergian. Dia justru kemudian ekstrim mengubah gaya hidupnya, mulai ikut terlibat di latihan kur, mulai sering menjadi MC dengan bahasa Jawa atau kejawen, mulai memperhatikan lingkungannya. Kalau pendalaman iman di lingkungannya, dia selalu hadir, terlibat. Dia selalu aktif di dalam sharing-sharing. Dia tidak pernah absen di dalam tugas-tugas kur dan tugas-tugas lingkungan ketika memang harus ada tugas di gereja. Maka kemudian kegembiraan banyak orang mulai terasakan. Orang tuanya, kemudian juga mulai dilihat oleh tetangganya, mulai mensyukuri tetangganya. Dia juga akrab dengan tetangga-tetangga, punya teman-teman yang sungguh-sungguh bisa memahami dan ikut bergembira bersama bapak muda itu. Di kampung dia juga terlibat aktif di ronda, sehingga mulai terjadi komunikasi saling meneguhkan, menguatkan. Dan kegembiraan itu tentu saja ditangkap oleh kegembiraan surgawi, kegembiraan malaikat-malaikat. Maka saudara-saudari yang terkasih, dia yang hanya 1 dirham, 500 perak, yang tidak ada harganya karena mungkin pergaulan lamanya sungguh-sungguh tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Akhirnya dia menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab, yang menunjukkan iman dan sekaligus kesetiaannya. Maka mari kita juga mendukung mereka-mereka yang bertobat, mereka-mereka yang mencari kehidupan yang sejati, agar kegembiraan surgawi memuncak dan kita pun ikut terlibat di dalam kegembiraan iman itu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.